Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Apa kabarnya mancik-bicik dulur-dulur? Untuk di edisi hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2024. Ini kita ketemu kembali di Sriwijaya Siang dengan Kulo C. Ilham. Dan pecah biasa kalau sudah di jam 11 sampai jelang kaki di jam 12 siangnya. Ini kita kembali di program obrolan Sriwijaya Siang. Kali ini kita di segmen investasi kita sudah bersama dengan kawan-kawan dari Queen's Kitchen. Langsung kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik. Oke. Ini kita kenalan dulu ya. Tadi Kulo sudah sedikit menginformasikan ini kawan-kawan dari Queen's Kitchen. Iya. Oke. Dan saat ini dulur-dulur yang menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang, siaran kami juga bisa disaksikan di sana ya. Kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama ini ada Adelia yang merupakan owner dari Queen's Kitchen. Mbak Adelia sehat ya? Sehat. Tadi sudah dijawab ya, sehat alhamdulillah. Iya. Ini kayaknya dengan produknya ini warnanya merah meronan ya. Betul, biar eye catching. Oh, oke itu supaya menarik ya Mbak Adel ya. Nah, kali ini Mbak Adel juga tidak dewean direwangi dengan ada Mbak Eka Susanti yang merupakan Head Marketing Queen's Kitchen. Betul. Kalau Cak Oji Wong kita tuh kepala marketingnya ya. Bagian luar penjualannya. biasa. Bagian penjualannya di situ Iya. ya. Oke, dan kalau tadi kita sudah kenalan dengan masing-masing nama narasumber kita, dan untuk tema kita kali ini yaitu terkait dengan peran UMKM dalam meningkatkan partisipasi investasi jangka panjang, dan juga kami undang kebersamaan mancik-bicik dulur-dulur. Yang pengen bergabung juga boleh di 0711351656 atau juga pacak komen di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Oke baik, dan sebelum kita bakal ke tema kita lebih mendalam, kita pengen tahu lebih dalam juga nih mengenai Queen's Kitchen. Ini usaha yang dikelola oleh siapa nih awalnya? Kalau pertamanya emang dari Adel sendiri yang ngolah. Adel yang mengelolanya awal dulu. Dan adanya Queen's Kitchen ini sejak tahun berapa nih Adel? Baru tahun ini, 2024. baru jalan 1 bulan. Hah, baru 1 bulan ya? Betul. Aha, Tepat jadi di tanggal 27 Oktober Oh 2024. gitu. Nah kalau Adel memang sebelumnya bergelut di UMKM atau ada bidang usaha lain? Enggak pernah. Oh jadi ini baru sekali, pertama kali nih. Awalnya membentuk Queen's Kitchen itu apa alasannya Adel? Karena Mama Papa Adel tuh emang jualan ayam sebelumnya. Dan pastinya akan jatuh di tangan Adel nih. Tapi menurut Adel tuh bukan passionate banget untuk berjualan ayam ini. Gitu, karena Kemudian awalnya diolah pengen ya? jadi desainer kan. Oh awalnya. Terus setelah itu biar Adel tuh pede bawa si ayam ini, akhirnya Adel tuh modifikasi si ayam ini dengan cara dimarinasi gitu. Oh begitu. Hadirlah Queen's Kitchen ini. Untuk menu yang dihadirkan saat ini sudah ada berapa menu nih? 18. 18 menu, waduh. Dan itu semuanya olahan dari ayam. Masing-masing di situ ya. Tapi kalau sekilas kita melihat dengan tampilan yang ada di hadapan narasumber kita ini, kita boleh kasih jelas kepada pendengar kita ini ada 4 varian atau sama Benny? Beda semua ini. Oh beda ya. Ini menu-menu best seller yang kita bawa. Oke, yang pertama ada apa tuh Adel? Di sini ada ayam goreng serundeng, ada ayam lada hitam, ayam kecap pedas manis, ini menu terbaru, dan yang terakhir itu ada ayam cabai hijau. Oke, masing-masing memang punya varian rasa ya kayak gitu ya. Dan ini bentuknya juga kayak frozen begitu ya. Betul.
Dan untuk ketahanan ini biasanya bertahan di suhu ruang berapa lama nih? Kalau suhu ruang bisa sampai 8 jam. 8 jam. Kalau di frozen 6 bulan. 6 bulannya. Oh, jadi cukup lama juga ya. Baik. Nah, ini tentunya juga kaitannya dengan topik kita atau tema kita, yaitu peran UMKM dalam meningkatkan partisipasi investasi jangka panjang, selain dengan tadi alasannya disampaikan oleh Adelia. Nah, mengenai jangka panjangnya untuk usaha ini, apakah ini Adel cuma sebagai bentuk apa yang tadi alasannya di awal, karena orang tua ada usaha ayam yang akhirnya secara tidak langsung Adel menggeluti juga usaha ini, tapi dibentuk dengan inovasi yang kemasan frozen begini, atau ini akan Adel bawa usahanya untuk sebagai investasi penghasilan di jangka panjang nanti? Tentunya itu. Kan pasti harapannya pengennya lama ya, pasti untuk jangka panjang juga. Kita juga udah tersedia banyak reseller Udah atau banyak ya? afiliator namanya sekarang. Begitu. Distributor juga ada untuk di luar kota khususnya. Oke. Jadi jangkauannya udah lumayan banyak ya untuk pemasarannya begitu. Nah, kita kalau berbicara mengenai pemasaran, wah ini juga ada Mbak Eka Susanti ya. Bagaimana nih Mbak melihat dengan geliat perkembangan UMKM yang sangat luar biasa di Kota Palembang ya, lebih khususnya dengan banyak munculnya usaha-usaha yang sangat variatif. Ini membuat Mbak Eka Susanti sebagai kepala marketing atau bagian penjualan di Queen's Kitchen ini bagaimana strateginya? Ya, kalau kami itu sangat optimis ya, karena dari produk ini benar-benar unggul dan sudah di test food kemana-mana dan rata-rata ya memang oke ya. Kemudian juga dari segi 18 varian ini, orang-orang bisa pilih dari mulai ayam goreng serundeng, ayam goreng kalasan, taliwang dan lain-lain sampai ke chicken nugget dan ceker nagi. Ada juga semua ya? menjangkau semua segmen. Kemudian dari segi pemasarannya, dari geliat orang-orang sekarang kan lagi seneng itu bermain media sosial ya. Jadi kita gunakan peran media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook semuanya. Kemudian juga kita seperti yang dikatakan tadi kata Ibu Adel, kita buka juga untuk afiliasi dan afiliator. Jadi siapapun bisa join dan bergabung untuk mendapatkan income melalui Queen's Kitchen. Jadi seru sekali ya kalau kita bergelut dengan bidang usaha makanan ini, karena semuanya butuh makan. Iya. Apalagi lauk pauk kan. Ini bisa menjadi kebutuhan utama nih, karena kalau nasi nggak ada lauknya kurang nikmat begitu ya. Nah, kalau kembali ke Adel lagi nih mengenai investasi ke depan. Awalnya untuk peralatan membangun usaha ini memang udah dipersiapkan atau dengan alat seadanya nih, begitu Adel? Udah benar-benar disiapin dong, totalitas. Karena kita itu pakai standarisasi dari pabrik. Oh begitu. Bagaimana standarnya begitu? Melalui ruang-ruangannya itu udah dipisahin dari ruang masaknya, ruang produksi ya maksudnya, sama ruang packing itu kita pakai sterilisasi, terus juga pakai alat-alat yang lengkap untuk yang packing ya. Jadi udah standarisasi. Jadi semuanya ada SOP-nya begitu ya Adel ya. Betul. Oke, nah ini kan makanan biasanya ada sertifikat ini dan itu. Apakah juga di Queen's Kitchen sudah melengkapi itu semua? Kalau untuk sertifikasi kita sudah halal tentunya, tapi kalau BPOM lagi diproses. Proses semua ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi kelar ya. Oke, baik. Nah ini kalau melihat kembali nih ke Mbak Eka Susanti ya. Karena kan tadi disampaikan banyak sekali strategi yang dilakukan, salah satunya dengan memperbanyak reseller ya kalau bahasa kita awam ya begitu, dan juga bermain sosial media. Tantangan mungkin apa yang menurut Mbak Eka Susanti ini kayaknya tantangan tapi dinikmatin juga yang akhirnya bisa dilewati begitu. Iya, jadi kalau yang kita dari awal membangun ini kita terapkan strategi, kalau bisa sih kita perbanyak untuk afiliasi dan afiliat maksudnya ya. Jadi orang-orang perpanjangan tangan dari marketing kita. Jadi kita akan rekrut yang mau jualan seperti itu. Jadi kita peringan syaratnya, cukup pakai KTP aja, kemudian syarat untuk belanja 5 fact, kemudian juga dia sebaiknya punya media sosial, kemudian sudah bisa sering berjualan melalui media sosial. Jadi kami juga akan ajak mitra-mitra, jadi mulai dari afiliasi, kemudian agen, kemudian distributor dari dalam kota maupun juga luar kota. Jadi jumlah afiliatornya udah berapa banyak nih Mbak? Mungkin hampir 50-an kali ya. Udah banyak jadi juga kita, ya. Kita terus akan mengembangkan ini. Bukan hanya di Palembang, tapi juga di kota-kota lain. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di pikiran saya ya. Untuk jangkauan penjualan saat ini produk Queen's Kitchen udah sampai kemana nih? Ini sudah sampai ke
masuk Tanjung Inim ya, Lubuk Linggau, Indralaya. Kalau jadi distributornya itu. Distributornya banyak tersebar di Sumsel ya. Iya. Untuk Ada rencana awal untuk ini tuh di Sumsel Babel dulu. Oke. Setelah itu baru ke Jabodetabek. Nanti akan ada ke daerah lain ya. Pastinya Sampai itu. ke provinsi lain juga begitu. Betul. Nah, untuk persiapan bagaimana nih? Ini sebagai edukasi juga ya untuk pendengar kita ya. Ini kan bermain afiliator itu tentu akan sangat menguntungkan sekali ya. Betul, sangat dan saya sangat bersemangat kalau cerita tentang afiliator. Iya, bagaimana tuh, karena Mbak? itu sampai orang-orang bisa punya income 5-10 juta itu per bulan itu ya bisa diraih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang biasa berjualan melalui media sosial ataupun melalui WhatsApp kan seperti itu, bisa join dan bergabung kayak gitu. Lagian kita juga akan sediakan konten-kontennya. Jadi buat teman-teman nih yang punya keluarga atau punya siapapun yang sudah biasa jualan, silakan datang ke Queen's Kitchen yang beralamat di Pelaju, Jalan DI Panjaitan. Nanti silakan langsung menghubungi adminnya di situ, bisa langsung daftar. Nah, nanti di penghujung perjumpaan kita akan spill lebih detail ya Mbak ya mengenai bagaimana untuk bergabung menjadi resellernya di Queen's Kitchen. Nah ini keadaan meningkatkan usaha nih supaya nantinya akan semakin berkembang. Kolaborasi antara Mbak Adel sebagai owner dan juga Mbak Eka Susanti sebagai kepala marketingnya bagaimana biasa yang dilakukan? Biasanya kalau misalkan ini nih bentar lagi kan kayak 12-12 kita udah nyiapin promo pastinya. Dan afiliator juga akan ikut promonya itu. Jadi kita tuh emang menguntungkan afiliator dan distributor kita gitu. Karena didorong juga ya. Semuanya tidak dilepas, yang penting laku enggak ya? Iya, karena tujuan kedepannya itu enggak dari Queen's Kitchen-nya enggak jual per pieces. Oke. Yang jual ya reseller tadi, distributornya tadi yang berjualan. Gitu. Jadi mungkin pendengar kita juga agak sedikit ada bertanya mengenai target nggak ada ya? Ada ya? Tetap ya? Target ada. Jadi kita juga afiliator kita himbau untuk setiap minggu ada penjualan target minimal 20 pack seperti itu supaya itu juga untuk mendorong penghasilan mereka. Jadi omset ataupun target yang kita inginkan tercapai melalui strategi dari afiliasi itu. Jadi ini lumayan cukup cepat juga ya perkembangannya karena walaupun baru 1 bulan tetapi jumlah resellernya udah mencapai 50 nih bahkan udah tersebar di Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Nah ini Adel merekrut Mbak Eka Susanti ini bagaimana nih awalnya? Karena Mbak Eka ini kayaknya bukan orang sembarangan nih untuk bidang marketing, kelihatan nih cara berbicaranya bagaimana pada saat ketemu dengan Mbak Eka Susanti, apakah ini teman, saudara atau memang di open recruitment begitu? Pas banget itu kakaknya mama. Oh, tante ini jadinya ya. Iya, jadi emang udah tahu juga kalau udah menyangkut ada tuh panggilnya Eka ya. Oh, Eka. Eka tuh udah paling best deh kalau memasarkan sesuatu. Kayaknya udah nyambung semua gitu ya. Karena udah lama tahu. Dan termasuk untuk menentukan nama Queen's Kitchen ini ada diskusi dulu dari mamanya, dari Mbak Eka juga, dari Adelia. Bagaimana nih cerita awal adanya nama Queen's Kitchen? Kalau nama Queen's Kitchen itu sendiri karena mama tuh selalu dipanggil Queen sama papa. Oh begitu. Karena orangnya cantik banget. Oh iya, seperti Queens ya. Iya. Dan yang menjalankan kan cewek-cewek nih. Ada juga partner yang membantu. Nah berhubung namanya juga, nama anaknya juga Queens, jadi dibentuklah nama Queens. Oh ada nama anaknya Queens juga? Oh begitu, jadi bagus sekali ya namanya ya. Ada filosofinya. Ada. Jadi ini terbentuk karena panggilan sayang dari ayah ke mama tadi, akhirnya ini yang dipakai untuk menjalankan usaha. Mudah-mudahan karena kasih sayangnya ini nanti akan berkembang begitu ya. Amin. Oke, nah ini kembali kita dengan packingnya. Ini juga menentukan begitu ya, minat pembeli akan menarik juga bagaimana kita mempacking produk kita begitu. Ya ini ada ceritanya nih. Bagaimana ini awalnya? Kalau dari packing ini tuh, banyak ya gonta-ganti. Kita memilih desain yang terbaik udah pastinya. Kesekian kali ini ya? Iya. Keberapa kali nih? Kalau yang dirilis sih ini yang kedua kali. Tapi kalau desainnya bukan yang fix yang ini, nantinya akan seperti ini. Oh begitu. Jadi setiap varian itu beda-beda warnanya. Beda warna. Oh iya makanya kalau kita lihat dari jauh memang menarik ya, warna merah itu memang sangat menarik. Tapi kalau sekali lewat terkesan kayak semuanya sama begitu. Betul. Kalau di sini kan sementara ada di belakang tulisannya. Oh iya, di belakangnya. Variannya apa?
Kalau nantinya itu setiap varian kita bedain sesuai warnanya. Kayak ayam lada hitam warnanya merah, ayam gulai warnanya kuning gitu. Disesuaikan ya, Cabai Del, ya. hijau Warnanya gitu. hijau. Jadi sesuai dengan jenis masakannya begitu iya. ya. Ini siapa yang punya peran penting dalam mendesain untuk packingnya? Kalau desain kita ada tim desainnya tentu. Tapi kalau misalkan pengennya ada ini dari Adel saya. juga ya. Kalau Mbak Eka bagaimana? Ada perannya juga di sini? Ya, enggak, ini langsung dari dari Adel semua. Bu Adel. Jadi kalau misalnya kita tekankan untuk penjualan supaya simple ditangkap, kita kan punya slogan kayak jargon ya. Masak ayam tanpa ribet, Queen Kitchen, seperti itu. Pas sekali. Beda dengan jargon saya tuh. Apa itu? Mati dia masal ngetop. Itu jargon Mas Kayu tuh. Fokus kayu ya. Cuko ndak becuko tengah duo. Lemak becuko. Oke, kembali lagi dengan rencana nanti akan dihadirkan packingannya lain yang tadi disampaikan oleh Adel. Ini akan dirilis kapan nih? Setelah BPOM selesai. Oh, begitu. Benar-benar selesai. Ini sedikit lagi. Jadi semuanya spesial ya. Iya, pastinya. BPOM udah, halal juga udah. Jadi semuanya kayak udah nyaman aja begitu ya. Dan pembeli pun akan semakin lebih kayak percaya begitu. Walaupun dari kemasannya saja ini sudah membuat kita tuh penasaran dengan rasanya ya. Betul. Nah, mengenai rasa tadi kan ada apa tuh? Cabai hijau, yang gulai. Apa sambal ya? Ayam goreng serundeng. Serundeng. Iya, betul. Sama satu lagi? Oh, cuma 3? Banyak kan, ada 18. Oh iya, ada 18 waduh. Tapi yang ditampilkan di kemasannya ada 4. Ini yang resellernya ya. Ini yang best seller tentunya. Best sellernya ini maksudnya. Nah, ada 18 menu ini, siapa yang punya ide atau yang punya keahlian untuk menciptakan 18 menu ini? Mamanya juga mungkin? Kita tentuin bersama Sama-sama. pastinya. Cocoknya apa. Karena kan kita itu menguasai yang Nusantara dulu nih. Tapi ada juga yang western. Kayak chicken stick, chicken katsu, itu kita udah ada. Oh, ada katsunya juga nih? Ada. Cuma untuk awal-awal ini maunya Nusantara dulu nih. Ada yang khas Manado, khas Padang, kayak ayam gulai, ayam cabai hijau, itu kan dari Sumatera Barat. Kayak ngepas sekali dengan lidah kita orang Indonesia. Betul, kemudian ada juga ceritanya ini, misal ada orang yang kepengen, aduh aku pengen banget ya makan ayam betutu, kok cuman adanya di Bali. Tapi kita hadirkan di sini dengan rasa dan cita rasa yang persis sama seperti di Bali. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi nggak perlu repot lagi ke Bali nih. Iya. Betul, ada semua di sini. Ayam bakar taliwang ada, jadi langsung. Tapi kalau rendang belum ya, ada juga? Ayam rendang ada dong. Oh, ada juga. Iya. Kebetulan itu menu baru kita. Wih, spesial sekali nih kan. Karena ini rendang kalau kita lihat di sosial media lagi booming ya. Iya. Banyak sekali yang jual dan kemasannya juga menarik-menarik, termasuk di Queen's Kitchen ini juga. Dan untuk yang memasaknya, ini kita sedikit kepo nih. Siapa nih yang bertugas sebagai kokinya begitu? Tadi kan seperti yang Adel bilang di awal, ada partner bisnisnya. Ada juga. Tapi kita meng-hiring chef tentunya. Oh begitu. Jadi tetap ya semuanya diperhatikan sedetail itu ya, Iya, Adel ya. test food juga nggak satu kali dong. Test food untuk awal ya. Ada by prosesnya juga begitu. Biar dapat rasa yang benar-benar ciri khas gitu, Queen's Nah, Kitchen gitu. cuma ada di Queen's Kitchen nih rasanya begitu ya. Nah, kalau kita ke jangka panjang, ini kita termasuk keharapan juga sih. Apakah nanti ada next akan ada store-nya begitu atau ada kayak restonya dari Queen's Kitchen? Insya Allah. Doain aja ya. Doain. Segera, mudah-mudahan. Kayaknya yakin ini bakal ada restonya nih. Iya. Untuk produksinya di mana alamatnya, Del? Kalau tempat produksinya itu di Jalan DI Panjaitan. Oh iya, yang itu tadi ya. Iya. Tapi nggak menyatu dengan apa tadi yang katanya dipisah begitu? Udah di situ semua. di situ Jadi di situ semua. tempat produksi, tempat packing, dan ada display juga. Oh, ada displaynya juga di situ. Jadi pengunjung bisa melihat ya, bisa Betul. memilih ya. Bisa melihat dan juga bisa merasakan langsung. Kalau Oke. memang mau cobain, nanti kita Bantu gitu. Bisa dijelaskan oh, di situ. gini rasanya. Karena bumbunya sangat melimpah, ayamnya lembut, pokoknya Enak ya. nagih. Tapi kita tidak menyediakan makan di tempat Enggak. Ya. Karena kita ini aja ya untuk store aja ya. Betul. Kalau opennya dari jam berapa ke jam berapa tuh untuk store-nya? Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh begitu, jadi cukup lama juga ya di Iya. situ. Nah kalau Mbak Eka Susanti bagaimana? Ini kan kita sudah sangat berdampingan sekali dengan sosial media. Iya. Bahkan yang saya lihat pun di sosial media semakin malam
Itu yang jualan semakin rame nih. Apakah Mbak Eka Susanti juga memakai strategi itu untuk Ya betul, Queen's itu Kitchen? pasti kita akan menunggu sebentar lagi kan ada BPOM. Jadi kita bisa live di di TikTok, bisa live juga di Instagram. Facebook juga Nanti kita ya? juga akan ada influencer ya, Ada untuk juga. selebgram juga untuk Endorse live kayak streamer namanya. yang di TikTok. Kita akan main di situ. Oh begitu. Jadi udah disiapin semua ya peluru-pelurunya ini ya. Pelurunya sudah ada. Tinggal tunggu waktunya aja nih, tunggu BPOM-nya nanti. Pokoknya ya. ini teman-teman yang sekarang lagi dengerin nih ya, Ya. kalau mau dapat income tambahan, boleh langsung deh jadi afiliator. Caranya gampang banget, cuman KTP aja, kemudian punya media sosial dan nanti belanja dengan Minimal 500.000. minimal Oh cuma 500.000 udah menjadi Iya. bisa sudah bisa resellernya ya. Betul. Jadi kalau memang bisa aktif dan ikutin mentoring dari, nanti kan ada grupnya nih, grup afiliator, kita akan di situ bimbing. Oh ada grupnya juga. Iya, bimbing bagaimana caranya mendapatkan omset. Wah, seru kita sekali targetin ya. tiap minggu sekian. Jadi income-nya bisa jutaan per bulannya. Jadi seperti nggak itu. dilepas aja begitu ya Mbak Eka Iya, Susanti ya. Oke, dan kalau untuk saat ini reseller tertinggi nih atau wilayah paling banyak pembeliannya dari Queen's Kitchen ini di daerah Oh, mana iya. tuh? Kalau untuk sekarang kalau dari distributor itu di daerah Tanjung Enim. Tanjung Enim ya. Iya, udah hampir 1000 pack. Wah. Dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Betul. Artinya baru jalan pun udah ada pembelian ya. Betul. Penjualan pun udah banyak nih. Karena pastinya yang udah coba pasti repurchase. Wah. Pasti banget itu dapat dipastikan. Dan kita pengen kepo apa sih yang membedakan Queen's Kitchen dengan ayam-ayam yang lain? Walaupun ini tuh frozen food, tapi kita tanpa pengawet. Oke. Dan kita itu semuanya pakai bahan-bahan yang premium pastinya. Dan juga ini nggak pakai kalau cabai memang benar cabai ya Adel ya. Iya, Betul. jadi Karena kan zaman belanjanya sekarang kan ada kayak apa tuh abon atau Iya. apa tuh yang jenis-jenis bikin pedas tapi itu bukan cabai begitu enggak ya? bahan-bahannya itu fresh semua Kita langsung. menyediakan kayak contohnya kayak nugget ya. Nugget kita itu tanpa tepung, dari sayur-sayuran juga. Oh, begitu. Dan diganti sama roti tawar Wah. dan pakai susu. Jadi semua bahannya itu premium. Jadi yang tepung apa tuh biasa orang sebut tuh? Tepung panir itu. Tetap pakai. Ada tapi suara nih yang muncul ya. Ini ada mamanya juga di sini. Ada Oh bukan, ini bukan mamanya. manajer. Oh, ada manajernya di sini ya. Jadi bukan pakai tepung panir, tapi pakai roti ya. Enggak, tetap pakai tepung panir di tetap. luarnya. Cuma adonan dalamnya itu loh. Oh iya. Biar pakai kita pakai roti tawar. Nah ini kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka Susanti mengenai strategi marketingnya. Nah kalau Adel sebagai owner, strategi untuk menjaga rasanya bagaimana nih Adel? Karena kita udah ditetapin nih, misalkan untuk ayam goreng serundeng Iya. butuhnya bumbu-bumbunya ini. Selanjutnya setiap produksi harus sama. Iya, karena jangan sampai terlena ya Adel Iya, ya. udah ada ketentuannya. Biasanya orang tuh kalau udah rame yang jual, oh ya udah deh. Yang tadinya pakai apa namanya tuh bukannya yang curah, pakai produk yang ada mereknya begitu, tiba-tiba memakai yang curah. Jadi enggak menganut seperti itu ya Adel ya. Kalau tepung panirnya tadi aja kita pakai dari Mama Suka dan Wah. seluruh bumbu-bumbu bahan-bahan kita itu udah halal semua. Jadi nggak perlu takut lagi ya untuk pembeli kita di sini ya. Iya, betul. Oke. Nah kalau untuk saat ini nih Mbak Eka, untuk pengolahan promosinya di sosial media bagaimana sejauh ini? Kalau sejauh ini kita lagi proses pembuatan konten ya. Oke. Jadi baik foto ataupun video, jadi kita share ke Instagram, ke TikTok, nanti boleh ikut follow ya untuk Queen Kitchens-nya. Nanti silakan diklik aja di TikTok, Instagram dan Facebook di situ. Oke. Dan WhatsApp-nya juga ada ya. Kemudian kalau misalnya untuk para afiliator juga kita kasih kemudahan-kemudahan banyak. Kita juga akan mentoring untuk orang-orang yang mau dapat omset besar. Jadi kayak misalnya nih kita punya Facebook nih di rumah, punya Facebook, kemudian untuk followernya kita ajak, kita promo di Queen's Kitchen ini dengan ayo dong rasain nih produk dari Queen's Kitchen, ada yang enak nih gini-gini, silakan PO, misalnya PO-nya belinya hari Senin, nanti kita kirim di hari Selasa. Oke. Itu aja banyak yang sudah punya omset dengan hanya share-share info di Facebook dan Instagram. Nah selain itu yang menarik untuk menjadi seorang afiliator di Queen's Kitchen ini apa aja nih Mbak Adel? Mbak Eka ya. Kebalik nih namanya. Jadi dia ada keuntungan per pack. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ini minimal nih, orang kan kalau misalnya belanja
ya kadang-kadang mungkin kayaknya nggak cukup satu deh. Wah aku mau nih ayam goreng serundeng, aku juga mau cabai hijau atau segala macam. Rendang ya apalagi ya. Paling sedikit itu 3 atau 5 gitu. Dan itu pun nanti ada keinginan untuk repeat order. Kemudian bisa juga untuk orang-orang yang punya cita rasa, misalnya pengennya rica-rica. Untuk anak-anak bisa di chicken katsu ataupun juga nugget seperti itu. Jadi akan banyak repeat order berikutnya. Dan yang pasti ada harga spesial juga ya ada untuk resellernya ya. Jadi beda untuk membeli langsung dan juga menjadi reseller itu tentu beda. Baik. Nah untuk saat ini tim yang membantu ada berapa nih? Proses produksinya begitu? Kalau untuk produksinya aja? Kalau produksinya sih hampir 8. Ada 8. Kalau packaging beda lagi, kasir, admin itu beda. Waduh, ini kalau dikumpulin aja udah puluhan nih kayaknya ya. Baru muncul aja udah sangat membantu program pemerintah juga nih. Kita juga lagi cari SDM. Oh begitu. Jadi kalau ada yang berminat di bagian cook, boleh DM Instagram kita aja. Boleh, nanti akan direspon ya oleh adminnya di situ ya. Kalau untuk marketingnya apa cuma Mbak Eka atau juga dibantu ada teman-teman yang lain nih? Ya itu dibantu dari afiliator langsung ya. Kemudian kalau misalnya yang di agen ataupun distributor itu nanti langsung ke ownernya. Itu dengan penjualan yang lebih besar lagi. Oke, baik. Ini seru sekali ya. Udah udah diajarin juga. Ada juga kayak coaching kliniknya juga ya. Bagaimana meningkatkan omsetnya juga begitu. Jadi luar biasa sekali nih yang bergabung di Queen's Kitchen ini sebagai reseller. Tidak akan ada ruginya ya. Ayo semua yang lagi dengerin malah ini. Menjadi untungnya ya. Begitu. Sebentar lagi kan nanti bulan Ramadan, kemudian juga Lebaran. Wah ini pasti banyak sekali yang mau nih beli ayam ini. Dan ini berbicara mengenai Ramadan dan juga Lebaran ini pasti akan meningkat sekali ya. Apalagi nih ayam. Dan juga jenis rasanya juga banyak sekali. Persiapan mungkin Adel dan juga teman-teman untuk menghadapi Lebaran dan juga puasa nanti apa nih? Apakah ditingkatkan 100% untuk stoknya? Pasti itu. Karena kita aja udah optimis pasti rame. Pasti. Sekarang aja udah rame banget nih. Makanya kita lagi cari tim lagi untuk proses produksinya gitu. Biar lebih banyak stok. Oke, baik. Nah, kalau untuk proses menghidangkan, kalau kita udah beli nih yang kemasan ini, yang prosesnya bagaimana nih step by stepnya tuh? Kalau di sini untuk menghidangkannya tuh beda-beda ya. Kayak ayam goreng serundeng itu yang tinggal digoreng aja. Kalau misalkan kayak ayam cabai hijau itu tinggal dimasukin di microwave atau direndam sama air panas. Kalau misalkan kayak chicken steak itu tinggal di grill sama kayak ayam bakar taliwang. Jadi sesimpel itu ya Adel ya. Betul. Jadi nggak ada ribetnya. Apalagi ini cocok sekali untuk kaum mager nih. Betul. Pengen makan enak tapi nggak mau ribet. Jadi tinggal panasin aja 3-4 menit udah selesai. Sang-sing sreng. Solusinya sekali nih ya. Apalagi Ramadan nanti. Bangun sahur kayaknya males sekali. Mau cari bumbu nggak mungkin lagi waktunya. Jadi kalau ada ini menjadi solusi sekali ya. Oke, baik. Jadi kalau yang misalnya satu ini kan beratnya 500 gram nih ayam kecap contohnya ya. Jadi bisa dipotong 4 apa potong 5 tergantung dari keinginan mau besar apa kecil. Jadi bisa untuk keluarga kecil bisa nih. Bakal kurang-kurang bisa. Kalau beratnya nih berapa nih masing-masing kemasan? Seluruhnya itu 500 gram. Tapi kalau misalkan kayak ayam goreng serundeng, ayam goreng kalasan, kita itu menyediakan 1 ekor. Tapi beratnya sama. Beratnya sama juga ya. Untuk potongan-potongannya ada berapa potong nih kalau untuk yang 500 gram yang ada di hadapan kita nih? Kayak ayam kecap dan ayam cabai hijau itu kita potong 4. Dipotong 4, jadi lumayan banyak juga ya. Oke lah kalau begitu baik. Dan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Adel dan juga Mbak Eka Susanti ya di obrolan Sriwijaya Siang. Kita mau menyimak beberapa informasi dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya? Apaan sih? Belum. Pada ngapain sih ini berdua? Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan. Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur, dan kami menyapa terlebih dahulu yang sudah monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital. Selamat siang kami ucapkan ya, dan juga yang lagi menyaksikan di live YouTube Pro 4 Palembang. Saat ini kita juga masih bersama dengan kawan-kawan dari Queen's Kitchen. Masih dengan Ibu Adelia dan juga Ibu Eka Susanti ya. Dan ini menarik mengenai topik kita atau tema kita, yaitu peran UMKM dalam meningkatkan partisipasi investasi jangka panjang. Nah, kalau untuk yang bergabung di Queen's Kitchen, investasi jangka panjangnya itu akan seperti apa nih gambarannya? Siapa yang pengen jawab? Oh ya. Jadi buat yang mau berinvestasi ya. Jadi bisa kita kalau yang paling sekarang kita infokan itu untuk menjadi afiliator. Jadi kita ulangi lagi, syaratnya gampang. Itu cuman modal KTP aja. KTP isi data, kemudian ada syarat lagi minimal belanjanya 500.000. Itu sekali belanja aja. Kemudian berikutnya nggak apa-apa belanja 2, 3 atau apa. Kemudian cukup menggunakan media sosial. Nanti kita mentoring, dia bisa sistem PO, misalnya dia udah share, kemudian kumpulin nih, ada yang belanja, terus kumpulin ada 5 pack, 10 pack, kemudian nanti order hari ini kita kirim besoknya seperti itu. Nah, ini kan frozen nih. Artinya di sini kita harus ada penyimpanan, alat penyimpanan kayak freezer, minimal kulkas lah ya. Nah, ini apakah juga resellernya harus ada syarat mempunyai peralatan itu? Kalau afiliator nggak harus punya freezer, karena kita akan bantu packing dan bantu pengiriman juga. Contohnya bagaimana nih? Jadi kalau misalkan ada yang order melalui afiliator, afiliator rekap dan afiliator nanti bilang ke admin dan admin kita yang bantu proses gitu. Untuk packing dan pengirimannya sendiri. Jadi cukup share aja ya, promosi aja begitu. Waduh. Yang sejauh ini ada beberapa afiliator juga yang menjalankan itu. Ada. Udah banyak. Udah banyak juga ya. Udah jalan semua. Tapi untuk yang itu syaratnya tetap ada syarat pembelian dulu. Iya, untuk di awal aja. Di awal aja tadi ya.
Dan itu juga yang dibeli tadi tetap disimpan dulu nih di agennya ya. Begitu nanti ada penjualan baru dikeluarkan dan pencatatannya pun akan lebih di transparan begitu, dihitung semuanya. Berarti jadi kalau misalnya afiliator, minggu ini aku udah terjual nih 20 pack. Nanti kita ada tim yang akan mencatat, kemudian minggu depan ada lagi 20 pack. Dan kemudian kita juga nanti, kalau kita juga akan batasin afiliator tidak semuanya bisa untuk mendaftar di kita. Harus ada persyaratan, dia minimal punya media sosial, kemudian dia sudah terbiasa berjualan. Nanti kan kita tanyain gimana seperti itu, karena di sini ada targetnya. Setiap minggu kita targetin 20 pack atau seperti itu. Biar nanti dia juga dapat income. Gitu kan. Jadi nggak diem aja begitu ya, tetap ada yang dikejar juga ya. Nanti kalau misalnya kita arahkan, ayo dong posting, hari ini kita posting, pagi ini posting ini ya, fotonya, videonya ini, siang ini posting ini, seperti itu. Nanti tinggal dia share aja, karena kita captionnya sudah kita bantu, infonya sudah kita bantu, seperti itu. Tinggal share kontennya dan juga nanti ya. Iya, betul. Kontennya dibantu juga. Tapi kalau ada afiliator yang mau membuat akun sendiri atas nama Queen's Kitchen boleh? Boleh. Jadi memang kita bantu kalau misalkan kayak sekarang kan ada yang di cabang Sukabangun, Sako itu kita arahin. Jadi ada customer nih, dia ada daerah Sukabangun, pengennya yang cepet sampai kan. Jadi kita udah arahin ke reseller kita aja gitu di daerah Sukabangun. Nanti kita kasih kontak personnya juga. Gitu. Jadi tetap di bawah pengawasan dari teman-teman agen pusat ya. Biar lebih hemat ini untuk ongkirnya ya. Jadi kalau dekat bisa langsung ambil di situ. Jadi per wilayah ini udah ada masing-masing. Jadi nggak boleh dong yang dari Sukabangun tiba-tiba ngirim ke daerah Talang Betutu begitu? Sebenarnya boleh-boleh boleh aja, ya? Boleh. Kalau emang customernya dari dia, nggak masalah. Iya sih. Tapi kalau dari kitanya, kita akan mengarahkan di daerah terdekat, wilayahnya gitu, ya. Biar seluruh afiliator kita itu jalan. Tapi kalau untuk di Palembang semuanya udah nyebar ya? Sudah. Sampai ke pelosok pun juga ada. Iya. Nah kalau untuk di marketplace atau penjualan online yang lain ada? Offline maksudnya? Ya kita tunggu yang online juga. Untuk BPOM kalau yang di marketplace ya, seperti kayak di TikTok atau di mana BPOM sudah selesai, kita langsung akan mendaftarkan di situ. Termasuk ada aplikasi-aplikasi online begitu yang warna orange. Ada juga di situ ya. Pasti semua nanti. Semuanya juga akan di situ. Jadi lebih memudahkan calon pembeli juga ya. Betul. Untuk mendapatkan produk dari Queen's Kitchen ini. Nah, ini kembali bagaimana nih mamanya Adel kan, awalnya ini yang menjadi inspirasi untuk adanya usaha ini. Sejauh ini supportnya seperti apa nih Adel? Support penuh sih mama, soalnya mama juga masih banyak bantu karena Adel tuh ini pengalaman pertama ya. Jadi pastinya masih belajar sama mama juga. Papanya bagaimana? Papa juga bantu marketing. Kalau Papa emang jual ayam kan. Kalau Mbak Adel ini memang luar biasa semangatnya ya. Kemudian dia jago di bidang media sosial juga, bikin konten. Dia kan juga selebgram gitu kan. Teman-temannya banyak. Jadi ya benar-benar menunjang seperti itu. Adel yang ini bukan ya? Ya sering di klinik-klinik itu bukan? Oh bukan ya? Itu diaminin aja nanti buka klinik juga gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan mengenai itu tadi packagingnya juga nanti akan diperbarui juga ya setelah BPOM tadi selesai. Termasuk 18 menu tadi juga ya. Masing-masing ada packagingnya ya. Dan sementara waktu untuk menggunakan packaging ini dengan detail informasinya itu ada di belakang kemasan ya. Ada. Jadi boleh dikasih lihat ke kamera YouTube kita. Oh tuh dilihat ya. Untuk kemasan belakangnya itu ada varian-variannya. Terus di sini ada saran penyajian juga. Oke, baik. Pastinya kita sudah ada logo halal. Logo halalnya udah ada di situ ya. Udah jadi 100% halal. Betul, jangan khawatir nanti kalau setiap orderan kita ada aturan-aturan, cara masaknya gini. Jadi misalnya ayam goreng serundeng, nanti kita kasih cara masaknya ada. Kayak tutorialnya begitu ya. 5 jenis masak itu semuanya ada. Dikasih aturan-aturan untuk memasaknya. Enak sekali nih ya, udah mager, udah cepet, ada juga cara proses memasaknya. Jadi nggak perlu khawatir. Kayaknya yang nggak bisa masak pun akan bisa ya. Pasti bisa dong. Karena kan kalau misalkan yang kayak ayam cabai hijau kan tinggal dipanasin aja nih kan. Dari plastik kita itu udah food grade, jadi langsung aja direbus sama plastiknya pun boleh. Gitu. Karena kita udah pakai plastik yang food grade. Jadi sama aja kayak rebus mie kan. Langsung dimasukin di air panas udah. Untuk saat ini udah ada informasi mengenai cara proses
penyajiannya begitu. Udah lengkap ada di Instagram. Ada di Instagramnya. Tapi kalau di kemasan? Di kemasan udah ada juga udah ada saran juga penyajian ya. di sini. Oh, ada. Ya, ini ada. Untuk kayak sebelum digoreng itu dikeluarin dulu di suhu ruang. Oke. Nah, kalau untuk strategi promosinya ada nggak? Khusus nih dari Mbak Eka Susanti yang membentuk kayak ini kan mau momen 12-12. Oh iya. Atau ada Sudah siap. Program promosi khusus setiap bulannya yang memang dilaksanakan. Apa aja tuh Mbak? Nanti Mbak Adel juga sudah mempersiapkan program 12-12. Kemudian nanti mungkin jelang ini tahun kan, baru atau dan ini kan mau Merry Christmas ya. Kita akan buat hampers untuk Christmas gitu. Oke, nah kalau program 12-12 itu bagaimana? Supaya nanti pendengar kita bisa standby nih untuk promosinya, untuk promonya. Kalau program 12-12 kita itu buat 3 paket. Yeah. Paket pertama itu harganya mulai dari 99.000. Jadi dalam satu paketnya ada 3 varian dari Queen's Kitchen. Oke. Itu diskon sih, lebih ke diskon. Jadi 99.000 udah ada 3 pack. Oke, selain itu promo khusus ada Mbak? Baru itu dulu sementara. Tapi rencana program ke depan? Oh iya ada. Misalnya kalau misalnya beli 5 gratis 1 atau nanti kita masih ini lihat perkembangannya dulu ya. Yang pasti itu juga akan dipakai ya sebagai strategi marketingnya juga. Betul. Baik. Nah ini mengenai calon reseller atau afiliator yang pengen bergabung nih, yang tadi juga udah banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Untuk impactnya? Ada tadi disebutkan bahwa adanya kayak di mentoring gitu, dan juga ada apa lagi nih Mbak kalau untuk hal-hal spesial yang pengen bergabung menjadi afiliator dari Queen's Kitchen ini? Ya itu tadi, jadi karena joinnya mudah, cuman KTP, kemudian nanti kalau sudah setor uang 500.000, nanti dia dapat total pack dari jumlah yang dia pilih, karena kan macam-macam harganya beda-beda, ada yang 40.000, ada yang 45.000, ada yang 30.000, jadi disesuaikan, dia langsung dapat total itu kan, jadi dia sudah punya stok untuk berjualan. Nah setelah dia berjualan nanti bakal ada kan yang orderan, kemudian repeat order gitu kan, dia bisa langsung order 5 pack gitu kan, langsung ke Queen's Kitchen. Jadi tinggal ngisi data aja, kemudian langsung kalau memang mau cepat penjualannya harus bikin dong, misalnya Instagram Queen's Kitchen daerah Skip misalnya. Oh boleh ya. Queen's Kitchen Pelaju misalnya seperti itu, atau Queen's Kitchen Kertapati bisa. Nanti tinggal di tag ke akun utama Queen's Kitchen-nya seperti itu. Jadi yang akun utama juga akan mention ya di akan bio-nya. bantu pastinya. Akan dibantu terus nih untuk promosinya. Atau yang sudah jago, ini ibu-ibu biasanya jagonya di FB konten kan. Ya. Di FB suka bikin status, daripada statusnya ngeluh-ngeluh atau aduh kok ini akhir bulan udah nggak ada duit. Mending kita share info tentang berjualan ayam seperti itu. Nanti ada yang PO, misalnya ordernya hari Senin, nanti kita kirim di hari Selasa. Oh, secepat itu ya? Iya, tapi bisa juga pada hari itu bisa. Tapi kalau untuk ada yang pesan di Sabtu, Minggu tutup atau tetap ada proses pengiriman juga? Buka tetap. Ada juga ya? Every day. Setiap hari. Setiap jadi, hari. pesan hari ini besok diantar? Iya. Bisa juga di hari yang sama kok. Oh, di hari yang sama kalau juga? Kalau misalkan mau cepat, nggak mau pakai kurir, bisa dari GoSend. Jadi customer bisa pesan GoSend sendiri. Iya, jadi kalau misalnya pakai kurir kita 14.000. Tapi kalau misalnya jauh dekat, kalau GoSend sesuai dengan ininya. Karena aplikasinya ya. Iya, betul. Baik, jadi ini banyak sekali pilihan. Jadi kembalikan kepada pembeli ya. Mau yang mana nih? GoSend kah atau bisa juga dengan kurir yang 14 jauh dekat tadi itu. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai jangka panjang nih, Adel sebagai ownernya, apa nih harapan untuk Queen's Kitchen ini akan dibawa seperti apa nih? Pastinya kalau harapan maunya distributor di seluruh Indonesia ya. Amin. Pasti. Kita aminin sama-sama ya. Iya, afiliator di mana-mana. Terus kita kan emang tujuannya untuk nggak jual per pieces. Itu pengen ngidupin seluruh afiliator dan ngebantu ibu-ibu yang cuma di rumah aja, mau ngebantu ya yang emang udah ada usaha gitu. Jadi ini ya akan berusaha juga Del bagaimana ini akan menyeberang ke provinsi
pulau seberang begitu ya. Iya, maunya sih kalau bukan cuman lokal Indonesia ya, tapi juga bisa global, bisa keluar negeri. Waktu itu juga ada yang order kan sampai ke Belanda, iya. Itu bagaimana nih pengemasannya kalau udah sampai sejauh itu? Oh, dia pakai kemasan yang khusus ya? Apa namanya? Kayak box. Iya, box styrofoam box. Terus gitu. kita kasih ice pack. Oh begitu, jadi ketahanan aman dijamin ya, aman ya. Iya. Lagian kan ini gampang banget, jadi emang bisa dibawa liburan juga. Kayak tinggal direndam air panas sudah bisa dimakan. Udah gitu. bisa dimakan itu ya. Karena memang ini frozennya ayamnya udah setengah masak mungkin. Iya, memang udah dimasak. Udah dimasak. Ada yang udah dimasak, ada yang masih dimarinasi kayak chicken stick kan kalau misalkan udah dimasak alot ya takutnya. Jadi kalau untuk chicken stick kayak ayam goreng serundeng itu kita siapinnya yang dimarinasi gitu. Oke, jadi semuanya disesuaikan juga ya dengan jenis menunya begitu. Nah, kalau kembali ke Mbak Eka sebagai kepala marketingnya, melihat banyak sekali strategi berjualan nih di sosial media, ada menggunakan jasa endorse, ada juga yang B, ada lain sebagainya. Ini menurut Mbak Eka sepenting apa itu untuk di jangka panjang nanti usaha? Oh ya, penting kalau misalnya kita menggunakan influencer kan, dia punya jangkauan ininya cukup jauh kan, followernya banyak, otomatis dia bisa memberikan info ke para followernya kan, kemudian juga para selebgram atau yang kemarin juga pas lagi launching. Mbak Adel juga mengundang para influencer dan itu sangat berpengaruh karena kami lihat dari konten-konten mereka itu view-nya sampai berapa puluh ribu seperti itu kan, banyak penontonnya kayak gitu. Jadi ada juga beberapa reseller ataupun influencer yang datang untuk join dari influencer tadi. Baik, dan apalagi di Palembang influencernya ini banyak yang jago-jago ya. Iya. Udah namanya tuh kemana-mana juga nih. Dan ini akan sangat membantu teman-teman UMKM untuk meningkatkan potensi jualnya begitu. Iya. Dan selain itu Mbak, mungkin dari Mbak Eka Susanti juga melihat pangsa pasar. Queen's Kitchen ini dari menengah ke atas atau bagaimana nih? Kalau pangsa pasar bisa semua ya. Cuman mungkin kalau dari kalau kita lihat konsep dari Queen's Kitchen itu kan untuk orang-orang yang mageran. Jadi sekalinya orang-orang yang pulang kerja, kemudian capek, males apa gimana kan langsung. Kemudian juga atau ibu-ibu rumah tangga yang habis jemput anaknya sekolah atau males, udahlah. Beli ini aja tinggal sung itu udah selesai 5 menit udah selesai gitu kan. Nah, jadi sasaran target pasarnya itu bisa jadi menengah atas ke bawah, menengah level menengah, tapi juga di bawah juga ada sih masih juga yang masih bisa. Yang penting ini fokusnya sebagai solusi ya Mbak ya. Solusi supaya tidak ribet, mau pengen makan enak tapi nggak ribet. Kalau untuk rate harganya begitu, dari kisaran berapa ke berapa nih? Ya ini dari 30.000 sampai ke 45 juga ada yang ini. Karena ayam kita bakar pejantan. Ayam gulai pejantan. Kenapa 55.000? Karena tipe ayamnya yang beda. Kita pakai ayam pejantan. Ayam pejantan tuh ayam bagaimana tuh ada? Yang kayak ayam kampung. Oh, yang kenyal gitu ya? Iya. Jadi ini ayam mahal juga ya itu ya. Dia itu juga untuk distribusi menu utamanya atau bahan pokok utama untuk pembuatannya ayam ini tadi langsung dari ayahnya ya? Iya pastinya. Jadi memang ada perannya masing-masing juga di ibu, ayah. Semuanya mensupport dan juga mereka memang ada bagian juga ya untuk bagaimana Queen's Kitchen ini berkembang. Oh ya, satu lagi kalau yang di Queen's Kitchen ada juga bisa didapat di GoFood dan GrabFood ya. Udah ada. Bisa langsung klik-klik aja. Aduh males-males lah ini udah klik dari sini udah langsung dianterin ke tempat. Nah kalau dari Mbak Eka kembali nih untuk offline dan juga online untuk saat ini mana nih yang lebih banyak pembelinya? Dua-duanya kayaknya jalan sih. Sama ya? Iya, jadi ada yang langsung beli ke Queen's Kitchen, ada juga melalui online jadi langsung ke adminnya. Oke, nah untuk kedepannya nanti potensi yang dilihat untuk pasar online menurut Mbak Eka pasar bagaimana? Online itu sangat besar sekali ya, karena bisa jangkauannya kan sangat luas. Jadi bisa di dalam kota, bisa luar kota, seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri itu. Dengan mereka cuma lihat dari tampilan kita di Instagram, story-story kita, kemudian bagaimana animo masyarakat untuk, wah ini kok kayaknya Queen's Kitchen ini enak banget ya. Semua orang kirim-kirim video testimoni segala macam, jadi pengen coba. Kadang-kadang kan orang lihat dari video, ini enak ini, misalnya gitu kan. Cobain aku mau nih serundengnya atau ayam kalasan atau ayam taliwang kan. Nah seperti jadi kalau dari online itu benar-benar membantu ya. Bisa sangat membantu. Nah kalau untuk tingkat kepedasannya bagaimana nih? Kalau di levelnya mungkin sih, bayangannya aja. Karena Adel tuh seneng banget pedas ya. Ceker jadi ceker nagih tuh. Jadi ada yang ceker juga.
pedas. Iya, ada ceker nagi kita yang paling pedas. Itu aja pedas yang banget. paling pedas. Itu kesukaannya Mbak Adel. Di atas 7 ya kali levelnya. Enggak juga Enggak kok, ya? masih bisa makan walaupun yang nggak Bisa. suka pedas ya. Kayak mama kan nggak terlalu suka pedas, masih bisa makan. Jadi masih bisa diolah ya tingkat Karena kepedasannya. kan nagi, walaupun pedas tapi nagi. Tapi Iya. nagih gitu. Apalagi kita makan nggak ada rasa pedasnya kayak kurang nikmat gitu. Iya. Khususnya untuk warga Indonesia ya. Iya. Itu cekernya tuh lembut banget. Jadi Kita pakai. Empuk enak. olahannya juga udah pasti dengan standarnya di Queen's Kitchen juga ya. Ya juga ada SOP-nya begitu. Oke, baik. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali nih mengenai Queen's Kitchen, tapi kembali waktu kayaknya akan memisahkan kita. Aduh. Wah. Gak bisa ditambah lagi dong, ini 1 jam lagi ya. Jadi kita next schedule ya mungkin ya. Oke, di menit ke-52 ini sebagai penutup apa yang ingin disampaikan masing-masing, baik itu dari Adelia sebagai seorang ownernya dan juga Mbak Eka Susanti sebagai kepala marketingnya, apa nih yang ingin disampaikan? Himbauan kita ya, kalau dari kehadiran saya di sini sekali lagi kita terima kasih sudah memberi ini kan informasinya kepada pendengar semua. Buat yang ingin mendapat menambah income dan segala macam, langsung aja hubungin Queen's Kitchen. Silakan daftar sebagai afiliator ataupun juga mungkin tertarik langsung menjadi distributor. Kita ada di ini, mau disebutin nomornya 0822 8188 2228 langsung ke Queen's Kitchen. Atau nanti langsung follow Instagram, TikTok dan Facebooknya di Queen's Kitchen. Untuk yang bergabung besok ada program khusus mungkin? Bergabung besok mungkin ada diskon untuk jumlah pembelian awal, enggak ya? Belum ada ya. Belum ada ya, dinantikan Karena kita aja. kan udah minim banget tuh, 500.000 doang loh. 500 itu udah lumayan cukup dijangkau sekali ya. Oke, baik. Nah itu dari Mbak Eka Susanti. Kalau dari Adelia apa nih yang ingin disampaikan? Yang mau disampaikan mungkin mau ngubah mindset semuanya ya. Kalau frozen food tuh bukan nggak sehat ya. Kita menyediakan frozen food yang sehat tentunya. Itu. Dan ini menjadi solusi ya kembali ya untuk kaum mager. Betul. Hashtagnya kaum mager nih. Masak ayam tanpa ribet. Wah itu baik, dan terima kasih sekali lagi untuk Adelia ya, dan juga untuk Mbak Eka Susanti. Pokoknya sukses selalu untuk Queen's Kitchen. Terima kasih. Dan juga sampaikan salam saya untuk Mama dan juga papanya, karena ini menjadi inspirasi sekali ya, bahwa itu tadi akan terciptanya sebuah usaha apabila kita ada kemauan juga untuk menciptakan itu semuanya. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan Queen's Kitchen akan semakin berkembang. Dan juga dengan impian tadi jangkauannya lebih luas, bukan cuma di seluruh Indonesia tapi sampai ke luar negeri juga. Ini akan menjadi suatu harapan ya. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, Mancik-Bicik dulur-dulur, kita harus berpisah di obrolan Sriwijaya Siang. Kula Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak makanan yang dijajah, ada pizza dari Itali, ada ayam goreng dari Amerika, tapi aku nak pempek ulang. Banyak jajanan yang dijajah, ada spaghetti dari Itali, ada donat dari Amerika, tapi aku nak pempek ulang. Pempek, yo pempek, pempek yo sedap, cukonyo bareng.